Ya, jumpa lagi saudaraku Senin Legi ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang waspada ya. Waspada kaitannya dengan resesi. Ya. Resesi ini adalah keadaan ya ekonomi sebuah negara yang kacau. Ya. Karena ya kepemimpinannya yang salah. Ya. Jadi kita lihat ya, akhir-akhir ini kan daya beli masyarakat itu turun gitu loh ya. Daya beli masyarakat kita itu turun. Nah, itu akibat dari resesi. Akibat dari pengelolaan negara yang tidak bagus, ya, tidak baik. Ya. Nah, sebenarnya sederhana ya. Kita bisa melihat dari hutang yang semakin hari semakin menumpuk itu. Ya. Kita tidak usah melihat negara ya, kita lihat diri kita gitu. Ketika kita ini katakanlah berhutang, kita punya utang, apakah punya ketenangan? Apakah punya kedamaian? Tidak akan. Ya, kebebasan tidak ada. Ya, samanya kita tidak memiliki jati diri. Ya, akhirnya apa? Kebijakan diatur. Ya, kebohongan, menutupi dengan kebohongan yang lain. Ya sekarang ini kita merasakan. Ya sebenarnya ya dari 4 tahun yang lalu itu sudah. Ya. Ibarat kita itu kelihatannya mewah, ya. Jobone, tapi jerone kopong. Inilah kondisi keadaan negara kita itu seperti itu. Ya, nah makanya teman-teman saya lagi siapkan ya kemampuan Anda untuk ngempet ya. Kemampuan Anda untuk mengendalikan diri. Nah, ini Anda harus siapkan ya. Kalau Anda tidak menyiapkan ini, wes bakal banyak masalah yang akan terjadi di dalam kehidupan Anda. Ya, jadi ya kudu siap ngempet. Ya. Kudu siap ngempet, kudu siap tirakat, kudu siap pokoknya siap sak sembarang gitu. Ya. Loh, kalau itu tidak Anda lakukan ya gawat. Bahaya, teman-teman. Ya, hidup kita kondisi ekonomi kita ini sekarang ini ya, itu dalam kondisi injury time gitu loh ya. Daya beli masyarakat itu lemah gitu ya. Ya, coba Anda lihat itu ya. Di pasar-pasar itu tidak sepi. Mal-mal itu pada tutup. Zaman dulu mal-mal itu tidak tutup, guys. Ramai. Sekarang orang sudah pada beli secara online. Nah, masyarakat tradisional yang tidak buta akan online ya pasti termarginalkan. Nah, ini tidak disikapi ya. Oleh pemerintah itu tidak disikapi gitu. Ya, harusnya disikapi dengan melakukan pelatihan ya. Cuma digedekno ae ibaratnya subsidi ini, BLT ini. Ya, menjadikan orang menjadi bodoh. Ya. Aduh ya dari rakyat sendiri dikembalikan kepada rakyat. Nah, pinjam nama ini adalah pemberian saya. Itulah. Nah, ini yang mengakibatkan resesi saat ini. Hutang kita ini tembus 8T. Ya, 8.000 triliun atau berapa itu? Atau 800 triliun atau 8.000 triliun. Ya. Loh. Siapa yang kena getahnya? Ya pemimpin yang baru ini, ya. Apakah dia mau memutus ya pemerintahan yang salah atau melanjutkan pemerintahan yang salah? Ya. Ya kudune memutus, jelas. Kudunya menghemat. Ya. Kudune menghemat. Ya, dihemat. Tapi yang tidak tahu lagi, ya. Ya. Makanya itu secara makro ya, secara negara itu seperti itu. Kondisi negara kita ini sedang tidak baik-baik saja. Kondisi alamnya juga sedang tidak baik-baik saja. Ya, ini bisa dirasakan dengan alam ya. Alam yang katakanlah harusnya itu stabil, alam itu menjadi kacau. Ya karena kerusakan di mana-mana gitu ya. Tambang tidak punya izin sasai, punya izin abal-abal sasai.
Sing penting apa? Muspika dikai duit. Sing penting apa? SDM dikai duit. Aman. Itu bukan rahasia umum lagi gitu ya. Ya, makanya negara kita ini kayak bancaan gitu kan. Ya, banyak orang itu pintar, tapi sangat sedikit yang memiliki integritas, sangat sedikit yang memiliki nasionalisme gitu ya. Ya, kita berharap dengan pemimpin yang dari TNI ini ya, kita punya harapan jiwa patriotisme ya, itu benar-benar ada. Ya, artinya kita harus mandiri gitu. Ndak ngandel utang. Ya, bangun-bangun utang, apa gunanya? Utang itu menyelesaikan masalah dengan melawan Tuhan. Loh, di Islam ya, di ajaran agama saya ya, itu dilarang, riba itu dilarang. Ya, yo memang mudah gitu loh ya. Anak PAUD saja bisa melakukan utang. Tidak perlu mikir kalau hanya utang itu tidak perlu mikir. Ya. Apalagi kalau masa jabatannya cuma 5 tahun, ini tidak perlu mikir, utang wae, Pak. Ya. Nanti tak estimasi ketika saya selesai menjabat ya sudah, itu urusannya selanjutnya. Ya, akhirnya akan menjadi sebuah kebiasaan yang jelek. Nah, inilah teman-teman sekali lagi ya, kita sedikit banyak harus melek politik ya, supaya tahu keadaan ekonomi secara makro ya, secara global ya, sehingga akan menimbulkan kehati-hatian ya, teman-teman sekali lagi ketika membelanjakan uang yang sudah Anda hasilkan, uang yang sudah masuk di dompetmu, berpikirlah jangan sampai bisa keluar lagi. Itu bisa menjadi dana cadangan ya. Lalu iya harus punya pola pikir seperti itu, jangan di-loss semua ya. Kalau di-loss semua yo hancur-hancuran ya. Nah, makanya kita siapkan mulai dari sekarang ini berhemat ya, prioritaskan untuk kebutuhan, keinginan dipending dulu gitu, sampai benar-benar Anda itu merasa aman dengan kondisi ekonomi Anda. Yang kedua, ya, spiritual Anda harus bangkitkan. Ibadah yang katakanlah belum maksimal, dimaksimalkan, ditambahi dengan tirakat. Dua hal ini ya, ini akan bisa menjaga Anda. Ya. Intelektual yang kencang, spiritual yang kencang akan melahirkan kecerdasan emosional yang kencang. Sehingga ketika resesi datang, ya saat ini sudah resesi. Ya, Anda tidak gampang sambat, tidak gampang mengeluh, karena Anda sudah melatihnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan kali ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.